Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salat, kata Nabi, man hafadha ala salawatil khamsi akramahullahu bi khamsi khisal. Siapa orang yang menjaga salat yang 5 waktu, maka Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dia dengan 5 kemuliaan. Kalaulah kita mengerjakan salat, maka Allah muliakan kita dengan 5 macam kemuliaan. Apa itu kemuliaan bagi orang yang rajin mengerjakan salat? Yang pertama, kata Nabi, yarfa'uhullahu anhu azabal qabri. Allah angkat daripadanya azab kubur. Di kuburnya enggak disiksa orang yang tukang salat. Tapi dia rajin Senin Kamis, enggak ngaruh. Kalau enggak salat mah di kuburnya disiksa. Jadi orang yang mengerjakan salat 5 waktu di kuburnya enggak disiksa. Di dunianya yarfa'ullahu anhu dhiqal 'aishi. Allah angkat dari kesempitan hidup. Enggak dikasih sama Allah kesempitan hidup orang yang sholat. Jadi meski nampak rezekinya pas-pasan, tapi berkah. Itu orang sholat. Kalau enggak sholat, biar kata rezekinya banyak kelihatannya, tapi pusing terus, isinya ngeluh, begitu. Karena penyebabnya enggak sholat. Ngeluh dia, isinya begitu. Ngeluh, duitnya banyak, begitu. Kalau duitnya dikit lebih parah, dia ngeluhnya begitu. Iya begitu. Dia barakah orang yang sholat tuh, barakah. Jadi kerja memontang manting kayak semut. Itu orang gak sholat. Tahu semut gak? Semut itu kerja mau dari pagi sampai malam, enggak kebangun-bangun rumah. Enggak ada. Semut enggak ada rumahnya, enggak ada. Enggak punya rumah, padahal dari pagi sampai malam kerjanya luar biasa. Enggak kayak tawon. Tahu tawon enggak? Tawon mah kerjanya itu jam 7 baru keluar rumah, jam 7. Udah siang, sebelum maghrib udah pulang. Tawon, tuh rumahnya bertingkat-tingkat, udah apartemen aja dia. Gitu. Iya, karena dia uang. Itulah zikirnya dia. Uangnya itu. Bacanya sholawat. Uang. Zikir. Kebikin rumah. Berkat apa? Iya, dia begitu. Jadi enggak capek hidupnya. Tawon. Begitu. Lihat aja tuh tawon tuh. Jangan ngelihat dong nih tawon. Jangan dibaca. Kenapa itu? Tuh begitu. Jadi orang yang sholat itu dihilangkan kesusahan hidup. Hidupnya enggak susah. Ketiga, yu'tihillahu kitabahu biyaminih. Nanti di akhirat diberikan buku catatan amalnya lewat tangan kanan. Lewat tangan kanan. Itu faedah daripada salat yang dikerjakan. Keempat, yamurru ala sirati kalbarqi. Dia bakal lewat di jembatan di akhirat itu secepat kilat. Kayak kilat, cepret nyampe surga. Padahal normalnya 3.000 tahun. Naik 1.000, lurus 1.000, turun 1.000, baru sampai bumi surga. Kalau orang sholat enggak.
kayak kilat cepret. Begitu. Itu sholat. Yang kelimanya, yadkhulul jannah bighairi hisab. Dia masuk surga enggak pakai diperiksa-periksa. Kalau dia sholat, enggak pakai diperiksa. Namun sebaliknya, kata Nabi, wa man tahawana 'ala sholati aqabahu Allahu bi 15 uqubatan. Siapa orang yang ninggalin sholat, maka Allah bakal siksa dia 15 macam siksa. Kalau kita enggak sholat, disiksa 15 macam siksaan. 6 di dunia, 3 saat mati sakaratul maut, 3 saat dikubur, 3 saat di akhirat, 15 kalau kita meninggalkan daripada sholat. Mana tuh 6 di dunia orang yang enggak sholat? Kata Nabi, tunza'ul barakatu min umrihi. Dicabut keberkahan umurnya. Umurnya mau panjang, kosong, kurang berkah. Jadi atasnya doang gede, enggak ada isinya. Jadi masih mendingan tasnya kecil, isinya Presiden Amerika. Oh iya penuh iya. Jadi orang yang enggak sholat tuh keberkahan umurnya enggak ada. Jadi waktunya habis muter sia-sia, kurang manfaat. Kalau kita ninggalin sholat, begitu. Yang kedua, kata Nabi, tumha anhu simas sholihin. Kata Nabi, dihapuskan ciri-ciri orang soleh. Jadi enggak ada tanda-tanda orang solehnya, orang baik. Kalau orang enggak sholat, mukanya enggak kena air wudhu, enggak bercahaya. Dia pakai bedak macam-macam, tetap aja enggak ada cahaya. Wong yang ngasih cahaya adalah Allah. Begitu. Kalau orang enggak sholat, enggak menarik. Biar kata dia cantik kayak apa, tetap aja biasa aja. Orang enggak sholat, begitu. Lihat saudara-saudara kita non muslim tuh di depan banyak, biasa aja, begitu. Karena enggak kena air wudhu, enggak kena. Mana lagi di dunianya? Kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allahu ta'ala alaih. Setiap kebaikan yang dikerjakan enggak ada ganjaran. Orang yang enggak sholat enggak ada. Apanya ada? Dia sedekahnya enggak dikasih ganjaran. Orang enggak sholat, dia puasanya enggak dapat ganjaran. Orang yang enggak sholat, wong pondasinya enggak ada. Kalau pondasi enggak ada, biar bangunan bata tinggi, roboh aja. Wong enggak ada pondasi. Jadi amalnya enggak ada ganjaran. Kan sayang, ibadah macam-macam montang-manting kalau enggak ada ganjaran. Begitu. Mana lagi di dunianya? La yurfa'u lahu du'a ila sama. Doanya enggak naik ke langit. Doa mau doa sampai nangis doanya. Begitu. Enggak manjur-manjur. Itu penyebabnya enggak sholat. Penyebabnya enggak sholat. Tuh di dunia tuh sengsaranya enggak sholat. Mana lagi?
Laisa lahu hadzun fi du'ai sholihin. Enggak ada bagian, enggak ada jatah doa-doa orang soleh. Kan kalau khutbah Jumat, ya Allah ampuni orang muslim, muslimat. Atau tadi biasanya kalau ibu-ibu zikir, mau ngaji, kita baca Fatihah buat semua kita orang, teman kita biar mudah hidupnya rezeki. Enggak masuk. Enggak kebagian. Enggak ada. Doa ya Allah ampuni dosa orang mukmin, laki, perempuan, enggak masuk. Enggak ada jatah. Enggak bisa. Gara-gara dia enggak sholat, enggak ada pondasi. Enggak ada. Orang enggak sholat begitu. Dan yang paling parah keenamnya, yakhruju minad dunya bighairi iman. Keluar daripada dunia ini, meninggal dunia tanpa bawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Tuh kalau orang enggak sholat. Mana 3 saat mati? Kata Nabi, ketika dia mati, an yamuta dzalilan, matinya hina. Orang yang enggak sholat tuh matinya hina, matinya. Jadi ya Allah, kadang mohon maaf di tempat tidur. Begitu. Tuh gara-gara enggak sholat dulunya. Makanya ketika ada orang ya Allah kayak begitu, sakarat lama berbulan-bulan. Begitu. Sian. Begitu. Saya pernah nemuin orang hampir 4 bulan di Pelni, di ICU. Lah kan bisa dibaca seharinya berapa. Ini belum BPJS ini, belum ada. Habis sudah tuh, rumah besar habis. Hanya saya bilang taubat aja kita sama Allah. Istighfar yang banyak dah. Begitu. Sian. Matinya habis akhirnya. Begitu. Orang enggak sholat, kadang banda banyak. Habis saja banda yang ada buat berobat, habis hartanya. Bandanya ada tapi habis. Iya habis. Jadi hina kalau kita enggak sholat. Kedua, an yamuta ja'ian. Dia saat matinya dia lapar, kelaparan. Matinya. Ketiga, an yamuta atshanan, matinya kehausan. Orang nyawa dicabut itu sakitnya kayak badan dibacok 300 kali. Badan kita nih, itu nyawa dicabut. Orang yang enggak sholat itu saat meninggal dunia itu dia kehausan, haus, sampai Nabi menyampaikan dalam hadisnya itu lau suqiya biharad dunya marawiya. Kata Nabi, andai dikasih minum dia sampai air tuh selaut enggak hilang hausnya, saking hinanya dia di mata Allah gara-gara enggak sholat, gara-gara enggak sholat. Itu saat matinya. Jadi menjelang mati, gara-gara enggak sholat. Bagaimana dikuburnya orang enggak sholat itu? Pertama dikuburnya yudayyaku alaihi fi qabrihi hatta takhtalifat lahu. Kuburnya dibikin sempit sama Allah, digencet, dikubur sampai tulangnya hancur berantakan. Orang yang nggak sholat itu, nih pala nih bu, nih pala nih kaki. Kalau digencetnya dari pinggir mending jadi wayang, gitu. Ini bukan begitu gencetnya dikubur, tuh orang nggak sholat dari pala ke kaki. Begitu, itu begitu. Jadi dari pala nih sama kaki, sama buminya tuh dari ujung ke ujung, begitu. Jadi coba dibayangin kita digituin tuh sakitnya, tuh gara-gara enggak sholat. Na'udzubillah min. Tuh dikuburnya kayak begitu.
Kedua, yuqadu alaihi nar. Di kuburnya ada api. Keluar api. Keluar api. Itu di kitab apa itu? Irsyadul Ibad. Syekh Zainuddin Al-Malibari dongengin. Ada orang, perempuan, di kuburnya. Jadi ketika kakaknya itu ikut nguburin, keluar dari kuburan, lalu kemudian kuncinya kelupaan, dompetnya jatuh, dicari nggak ada, mana banyak barang berharga. Akhirnya kuburannya digali ulang, digali lagi, baru digali lagi, itu keluar api dari kuburan tuh, keluar api. Jadi keluar api, jadi nggak terus. Dia nanya sama ibunya, "Mak, ini adik saya ini kan rajin dia ngaji." Begitu. Kamis ngaji dohor ya. Rajin dia ngaji. Rajin dia ngaji. Begitu kata si kakaknya ini. Rajin dia ngaji. Amalnya bagus, tapi mak dongeng lah amalannya apa. Adik saya begitu, dia nangis. Kata ibunya, ya kalau berbicara ngaji mau rajin yang ente tahu. Cuman kalau subuh dia ndak sholat. Begitu, ndak sholat. Begitu, itu cuman subuh doang. Bagaimana kalau 5 waktu? Keluar api. Siang malam. Yang ketiga, di kuburnya itu nanti akan dicatek ular. Jadi yusallitullahu alaihi fi qabrihi su'banan aqra'an. Kata Nabi, nanti dicatek ular di kubur. Namanya ularnya Syuja'ul Aqra. Ularnya itu gede, palanya botak. Ularnya itu. Ular namanya Syuja'ul Aqra. Rasulullah yang kasih nama. Nabi sebutin. Ularnya namanya Syuja'ul Aqra. Syuja' tuh ular gede, botak. Gede. Itu dia, si ular itu panjang, dia punya kuku dari besi. Itu ular. Kakinya. Iya. Dia akan mencatek orang yang enggak sholat. Kata dia nih, kalau kita enggak sholat, ana syuja'ul aqra, saya ini namanya ular besar yang botak. Kata ular itu sama si mayit di kuburnya, saya ini disuruh oleh Allah untuk nyatek ente dari subuh sampai dohor, karena enggak sholat subuh. Kalaulah dohor, mencatek dohor sampai asar. Kalaulah asar, mencatek asar sampai maghrib. Maghrib sampai isya. Isya sampai subuh. Dicatek setiap harinya orang yang meninggalkan daripada dia sholatnya. Itu begitu. Dikubur. Di akhirat, bagaimana nanti ketemu dengan Allah orang yang enggak sholat? Nanti akan diseret oleh malaikat. Namanya malaikat Zabaniyah. Itu ada di Iqra tuh. Sanad'u Zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Diseret sama malaikat pakai rantai. Yang rantainya panjangnya 35 meter. Terus rantainya itu, kata Nabi, akan dimasukkan ke mulutnya. Ke mulut orang gak sholat. Panas. Ke mulutnya tuh. Udah masukin di mulutnya, keluar dari dubur. Tuh. Dari duburnya. Dari mulut keluar dari duburnya, dari pantatnya. Itu ketika ditarik itu sama malaikat rantai itu, ucusnya keluar. Itu gara-gara enggak sholat di dunianya. Enggak sholat. Karena itu kata kitab kita, wala tasqutus salatu an ahadin
Sholat ini enggak gugur dari siapapun. Siapapun saja kudu mengerjakan daripada sholat. Walau istadda alaihil marad, sekalipun sakitnya parahnya kayak apa. Walaupun sakitnya parah, tetap aja sholat mah wajib dikerjakan. Berat, begitu berat. Itu begitu. Itu di akhirat tuh. Nanti dikasih rantai dia. Dua, enggak disayang sama Allah, enggak di akhirat, enggak dipandang oleh Allah dengan pandangan cinta, enggak. Ketiga, enggak dibersihkan daripada dosa-dosa dia tetap. Itu orang yang enggak sholat, enggak sholat. Karena itu kata Nabi, ladina liman la sholatalah, enggak ada agama bagi orang yang enggak sholat. Wala amanata liman la sholatalah, enggak ada amanat bagi orang yang enggak sholat. Orang enggak sholat, jangan jadi pimpinan. Jadi pimpinan, repot. Begitu. Wala imana liman la sholatalah, dan tidak ada iman bagi orang yang enggak sholat. Nabi, repot. Begitu repot. Walaupun kita sakit parah, sholat ini enggak gugur. Kecuali ada yang diizinkan enggak sholat. Enggak apa-apa. Enggak sholatnya boleh. Satu doang. Kata kitab kita, illa idza ghaba aqlu. Kecuali kalau dikit-dikit ketawa. Kalau orang yang dikit-dikit ketawa, itu enggak sholat enggak apa-apa. Iya, dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa. Yang model begitu tuh enggak sholat enggak apa-apa. Sebab, kenapa enggak apa-apa? Iya, akalnya enggak ada. Kecuali yang gugur bila hilang akalnya, tanpa sengaja. Tanpa sengaja. Dia begitu, nyalon dewan. Yang lain naik kursi di Senayan, ini naik puun. Dia enggak sholat, enggak apa-apa. Karena gila. Jadi sholat mau sakit kayak apa sakitnya, mau bepergian capeknya kayak apa, yang namanya sholat tetap wajib. Kecuali enggak wajib sama satu orang. Siapa? Iya, orang gila. Orang yang gila. Begitu, orang yang nampaknya bahagia, dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa. Yang kayak begitu enggak sholat, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Begitu. Udah pikunnya diingetin aja, akal mah ada. Udah pikun duit ngerti enggak dia? Ngerti? Ngerti enggak dia? Enggak ngerti enggak dia? Oh ngerti ya, berarti ngerti, ini juga ngerti. Iya begitu. Diingetin. Iya diingetin aja. Salat tuh begitu. Salat begitu. Jadi makanya sering kita dengar bahwa salat kan pertama kali diperiksa di akhirat adalah salat. Bahkan di dalam banyak hadis dan ulama banyak tulis, seperti Sayyid Ahmad Zaini Dakhlan, gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, di dalam kitabnya itu Majmu' Mustamil, dijelaskan bahwa yang namanya bala bencana akan diangkat daripada rumah yang di rumah itu orangnya pada sholat. Sebagaimana bala bakal turun, musibah bakal turun di dalam satu rumah yang mana rumahnya itu penghuninya enggak sholat.
Jadi makanan yang dimakan oleh orang sholat, orang gak sholat jadi penyakit. Beneran. Jadi makanan itu kata Nabi, bila orang tuh gak sholat, makanan itu melaknat. Makanan yang dimakan tuh dilaknat. Maka ketika dia makan duren, jadi darah tinggi. Itu gara-gara enggak sholat. Kita makan pink, jadi asam urat. Begitu. Itu gara-gara enggak sholat. So, ini nih makanan ini yang dimakan. Ini ngomong, ya Rob, saya enggak mau dimakan dia. Enggak mau. Andai dimakan dia, tolong dijadikan penyakit aja. Itu gara-gara enggak sholat. Gara-gara enggak sholat. Ngomong makanan. Baju yang dipakai nih, kalau enggak sholat, bajunya ngomong, Tuhan saya enggak redo dipakai dia. Itu bajunya, Nabi yang nyampein. Enggak redo, cuman karena engkau ini saya tundukin, enggak bisa berontak. Saya terpaksa. Kalau boleh saya kabur, saya kabur. Kata baju, saking enggak demennya di dunia nih. Kalau orang enggak sholat tuh bumi yang diinjak marah-marah. Orang enggak sholat. Iya ngomong semuanya. Semuanya ngomong. Semuanya. Itu kalau enggak sholat. Begitu. Enggak sholat. Makanya terjadinya bala bencana, terjadinya musibah, segala macam. Itu penyebabnya kita enggak sholat. Jadi bukan kita harus didorong pakai masker, pakai ini, pakai sholat. Maskerin dirinya. Jadi pagerin pakai sholat. Kalau kita sholat enggak. Ini jangan sampai orang dilarang sholat, jangan. Maka tambah musibah. Begitu. Sebab bala itu akan turun pada orang yang enggak sholat. Yang bergaul dengan enggak sholat aja kecipratan balanya. Yang bergaul sama orang yang enggak sholat. Itu begitu. Jadi kembali, sholat ini enggak gugur kecuali orang itu gila. Kalau gila baru sholat itu gugur. Kalau dia gila. Kemudian, bolehkah meninggalkan apa itu udzur sholat begitu ya? Disebutkan kata kiai kita, wala udra lahu fi takhiriha an waktiha. Enggak ada maaf, enggak ada uzur kalau kita menunda-nunda sholat di rumah, kecuali musafir diizinkan namanya jamak qasar. Walau takasarat alaihil ashghal, walaupun kerjaannya numpuk. Sholat ini enggak ada maaf. Walaupun kita ini kerjaannya numpuk kayak apa, kerjaannya banyak, ya nyuci, dia mongmong, dia segala macam, tetap aja kudu sholat tuh. Ustadzah kemarin tuh juga ngomongin, masuk surganya gampang, tapi yang nomor satu berat, kudu sholat begitu. Yang nomor satu tuh, yang kemarin itu maulid itu, nomor satu sholat. Jadi kita orang kudu sholat. Biar kata kerjaannya banyak. Begitu. Enggak bisa. Tetap aja kita kudu sholat. Adakah uzur meninggalkan sholat? Menunda sholat? Adakah uzur menunda sholat sampai keluar dari waktunya? Ada dua. Uzur sholat ini dua. Uzurnya ada dua. Pertama kata yai kita, illa idza nasiyaha bighairi la'abin. Orang tidak dosa mengeluarkan sholat dari waktunya. Enggak dosa keluar sholat dari waktunya. Pertama bila dia lupa.
lupa. Bukan karena main-main, karena nonton TV, main bola, main bulu tangkis, main apa. Lupa dia seperti dia ngederes Quran dari maghrib, demen banget. Maghrib, saking asiknya tahu-tahu adzan subuh. Ini saking luar biasanya, enggak berhenti, begitu. Iya, sampai subuh, lupa belum sholat isya. Enggak dosa, sebabnya lupa. Enggak dosa. Jadi enggak dosa menunda sholat dari waktunya bila dua hal ini. Ada dua faktor yang menyebabkan menunda sholat keluar dari waktunya, enggak dosa. Satu, karena lupa. Tapi lupanya bukan karena main. Kalau karena main-main mau enggak diampuni. Dia main catur dari jam 10 pagi terus aja sampai asar, lupa belum sholat zuhur. Ini melupanya tetap dosa. Begitu, dosa. Karena main-main tuh asik. Begitu, asik. Yang kedua, nama karena ketiduran. Sebelum masuk waktu, bangun sesudah lewat. Itu enggak dosa. Ibu tidur jam 10 pagi, bangun jam 4 sore. Jadi tidur jam 10. Anda mendusin apa tidurnya. Orang kampung nyebutnya kayak kebo kalau tidur. Kayak kebo. Saya juga nggak pernah paham kebo itu tidurnya kayak apa. Karena nggak punya kebo. Tapi orang sebut kayak kebo. Iya, dia tidur jam 10 pagi. Dohor enggak bangun. Anda mendusin nggak ada apa. Bangun jam 4. Bangun jam 4. Itu enggak dosa. Karena ketiduran. Ya tentu dikerjakan sholat itu diqadha nanti jam 4-nya gitu. Tapi kelewat dari waktunya nih enggak dosa. Karena ketiduran. Karena ketiduran. Jadi dua doang tuh udzur sholat. Udzur tuh enggak dicatat dosa dengan menunda sholat dari waktunya yang diatur. Enggak dosa. Satu karena lupa, dua karena ketiduran. Kalau ibu tahu temennya tidur udah zuhur. Artinya jam 1 tidur. Ini wajib dibangunin. Wajib. Karena tidurnya udah masuk waktu. Tapi kalau yang kayak tadi nggak wajib. Ada temannya tidur jam 10. Sunat dibangunin dia. Bangun zuhur. Sunat. Begitu. Tapi kalau udah masuk waktu harus yakin. Bangun jam sekian. Kalau enggak dosa tidurnya. Tidurnya dosa. Kalau enggak. Ini tidur. Dua ini. Udzur sholat cuman 2. Udzur sholat itu artinya mengeluarkan sholat dari waktunya. Dihukumi tidak dosa. Ada 2. Pertama, karena kelupaan. Kedua, karena ketiduran. Ini udzur. Jadi walaupun pekerjaannya banyak kayak apa, enggak boleh. Sholat itu
ditinggal. Enggak boleh. Walaupun pekerjaannya numpuk, kayak apa numpuknya, tetap aja wajib ngerjain sholat. Lakinya ditolongin. Jadi kasihan. Jadi udah nyari duit, dia capek-capek. Ujungnya kalau nggak sholat, masuk neraka kan kasihan. Namanya ditolongin. Tolongin dibangunin, bangun. Begitu. Dibangunin. Jangan didiemin. Sianan dia. Capek dia. Habis nyari duit. Sianan. Kalau nggak ada yang bangunin, dia ketiduran pas di waktu udah waktu masuk sholat, dia kan ketiduran sampai asar tuh dia lupa. Dan dia tadi saya belum sholat ya, dan nggak ada yang bangunin di rumah tuh kayak. Iya, itu namanya yang tadi tuh. Dosa berarti dia. Enggak dosa namanya. Tapi dia waktu masuk sholat di jam, jadi dia sampai di rumah itu. Umpamanya gimana? Jam berapa ya? Dia sampai di rumah itu jam 12 lewat dan iya. capek banget. Dia istirahat sebentar, ternyata ketiduran di bangku. Nah akhirnya dia pikir mau tidur sebentaran doang nih, ngademin muka gitu. Tapi malah kebablasan sampai asar. Udah inget astagfirullahaladzim, saya belum sholat zuhur. Nah gitu akhirnya dia kodok asar, dikodok dengan asar gitu. Waktu zuhur itu gimana tuh pakai? Iya, jadi kalau sudah masuk waktu, kita kalau mau tidur, kita harus punya keyakinan bakal bangun sebelum asar. Kalau udah masuk waktu. Apakah keyakinan bangun ini dengan alarm, dengan apa begitu. Karena kalau kita nggak punya yakin bangun, dosanya dua. Dosa tidurnya, dosa menunda sholatnya. Taubatnya dua. Taubat karena tidur sudah masuk waktu. Dua, taubatnya karena mengeluarkan sholat dari waktunya. Begitu. Kalau tidurnya udah masuk waktu. Kalau belum waktu enggak dosa. Qadha mah tetap qadha, hanya enggak dosa gitu. Hanya tidurnya ini. Tidurnya enggak dosa. Kalau sebelum masuk waktu. Kalau udah lewat waktu, nih waktu ada. Jadi kalau kita umpamanya suaminya tidur, dohor jam berapa? Jam 12. Dia tidur jam 1. Biarkan dia ngantuk sama dia. Kita ingetin karena dia tidurnya udah masuk waktu. Bang, ya kayaknya udah sejam setengah nih, udah meremnya nih. Diingetin, bang. Kalau ibu cuman ngingetin doang, enggak maksa, jangan disiram lakinya, jangan. Nantinya ribut. Ibu ingetin aja, bang. Ini udah tengah 3, Ini udah mau asar. Bangun. Dia melek. Dah, ibu nggak dosa. Yang penting ngasih tahu doang. Jadi ngasih tahu, ngingetin doang. Jadi kita nggak dosa. Yang dosa dia. Tapi kalau kita diemin aja, kitanya ikut dosa. Diemin aja. Jadi tugasnya ngingetin doang. Ngingetin, namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Namanya ngingetinnya doang, tidak lebih dari itu. Ngingetin biar berkah itu, begitu. Jadi kewajiban kita ngingetin. Kalau kita nggak ngingetin, biarin aja dia tidur, maka yang masuk neraka duluan kita. Iya, itu Nabi. Wa illa fa anta awwalu man tusa'aru alaikan nar. Bila Anda nggak ngingetin, mula-mula Anda duluan yang api neraka dipersiapkan untuk dibakar. Karena ada orang salah kita diemin, yang ngediemin orang salah sama dengan salah. Jadi ngingetin doang, bang.
Saya ini bukan cerewet. Saya sayang sama abang. Abang kan capek nyari duit buat saya. Capek. Saya bisa bayangin capek abang nih. Tapi abang juga jangan sampai abang masuk neraka. Saya nggak tega. Masa saya enak masuk surga? Abang masuk neraka kan enak bang kalau bareng-bareng masuk surga. Karena orang paling nikmatnya orang di surga tuh kalau suami istri, anak-anaknya masuk surga. Itu paling nikmatnya orang di surga. Jadi enggak ada di surga tuh orang yang paling nikmat selain orang suaminya, istrinya, anak-anaknya bareng di surga. Itu paling nikmatnya orang di dalam surga. Enggak ada lagi. Iya orang lain aja nih, orang lain disuruh diingetin. Kalau anak mau jangan. Oh begitu. Nih orang lain kan tadi saya bilangin, ibu temennya tidur, ibu disuruh bangunin. Tuh orang lain temennya tuh. Begitu. Ini begitu. Disuruh. Iya begitu. Doa kita doa. 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 Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuh doain anak namanya. Amalan itu doain anak. Begitu. Ini penting. Jadi biar sibuk kayak apa, kita kudu sholat biar berkah hidup. Mau ngapain di dunia seneng, apalagi kita nganggur begitu, gelarnya cuman MC, ngomong cucu, nggak sholat juga. Jangan, rugi kita. Sholat, kita harus sholat. Kurang lebih demikian hukumnya. Satu, hukumnya sholat enggak gugur sama siapapun dalam keadaan sakit parah kayak apa, wajib kecuali satu yang enggak sholat, yaitu orang ngegila. Dua, orang mengeluarkan sholat dari waktunya tidak ada uzur kecuali dua orang. Yang sholatnya kelewatan dari waktunya yang dimaafin, satu karena lupa tanpa main-main, kedua ketiduran sebelum masuk waktu, bangunnya sudah lewat waktu. Begitu, itu enggak dosa. Segini ngaji kita, ada yang ditanya silakan dari materi ini. Kalau enggak baik. Apa? Yang di akhirat, satu bakal dirantai kan begitu. Dua, enggak dipandang dengan pandangan kasih sayang. Tiga, tidak disucikan oleh Allah. Bahkan diadab dengan adab yang amat sangat pedih. Itu begitu. Nabinya bilang. Di akhirat itu begitu berat sian, begitu sian begitu. Ini yang paling pokok, wallahu a'lam. Kalau sudah, doa. Alhamdulillah. Wa